البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' min Bulughul Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, hadis yang kemarin kita baca pada pertemuan yang telah lalu itu hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Hadis yang berisikan tentang apa? Sebab dibentangkan rezeki dan diberkahi umurnya, diantaranya adalah menyambung hubungan silaturahmi. Disetorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Ayo. Anjub Sato Yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Naam, akhadul Bukhari anakumullah. Tidak masalah, nanti setorkan pada pertemuan yang akan datang lagi. Kita ambil satu hadis, kemudian setelah itu kita loncat pada halaman 53. Perhatikan baik-baik. Hadisnya kita baca dulu 51 itu, kita ambil satu yang pendek itu untuk bahan setoran pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qol. Ini masih bab al-birri wasilah, bab anjuran motivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahmi. Perhatikan ya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimin, muttafaqun alaih. Pendek, mudah dihafal. Artinya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, yakni qati'ar rahimin. Itu maknanya qati' adalah qati'ar rahimin, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Muttafaqun alaih. Dikondisikan hadisnya, dan baru kita mengambil dikit syarahnya di halaman 53, dibuka 53. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, disimak ya. Asy-Syarh. Yaqul mu'allif rahimahullah babul birri wasilah. Al-mu'allif mengatakan bab seputar al-birri wasilah. Al-birri itu berbakti kepada kedua orang tua. As-silah itu menyambung hubungan silaturahmi. Al-birru birrul walidain, wasilatu silatul arham. Masyaallah. Al-birr sini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan silah di sini adalah silatul arham, menyambung hubungan silaturahmi. Wa birrul walidain dakhilun fi silatir rahim aidha. Simak itu. Dan berbakti kepada kedua orang tua masuk juga dalam pembahasan silaturahim, menyambung hubungan silaturahmi aidha. Li'annahuma aqrabur rahim wa a'dhamur rahim. Dikarenakan ortu orang tua, kedua-duanya adalah apa? Naam rahim yang paling dekat dan paling agung. Kita semuanya tidak terlepas dari rahim orang tua kita, yaitu ibu kita itu. Sehingga yang paling dekat dari barakallahu fi silatul arham, rahim yang paling dekat adalah apa? Adalah orang tua kita. Mafhum? Jadi kalau punya orang tua jangan diterlantarkan. Jangan barakallahu fi dikasari, durhaka pada kedua orang tua, jangan. Paham ya? Kalau antum nanti sudah berpisah, punya keluarga, punya anak, punya istri, barakallahu fi, ingat orang tua. Ingat orang tua. Paham ya? Ingat orang tua. Kalau misalnya antum dah barakallahu fi, rumah tangga sudah tidak bersatu dengan orang tuanya dalam rumahnya atau yang semisalnya, barakallahu fi, maka apa? Selalu ingat komunikasi, SMS, settingan, paham ya, nelpon. Jangan apa? La salam wala kalam. Enggak pernah nengok, enggak pernah jenguk, enggak pernah tanya kabar. Paham ya? Itu sangat berbahaya.
Kenapa? Karena enggak punya rasa syukur di situ. Rasa syukur yang paling terbesar di antaranya barakallahu fi, ingat kepada kedua orang tua. Wa birruhuma min ahamil wajibat. Perhatikan itu. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling besar. Merupakan kewajiban yang paling besar. Wa uququhuma min akbahil kabair, dan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang paling jelek. Perhatikan itu. Merupakan dosa besar yang paling jelek, durhaka kepada kedua orang tua. Dimintai tolong orang tuanya, nolak, bantah, bangkang, ngayel, bahkan berani mukul bapaknya, bahkan berani ngajak kelahi ibunya. Bayangkan itu. Di luar sana banyak orang-orang yang jauh dari ilmu, maksudnya yang nggak paham ilmu agama yang benar, gara-gara minta HP Android, nggak dikasih sama orang tuanya diajak kelahi. Gara-gara minta motor, suruh memberikan motor Jupiter Z, paham ya? Nggak dituruti orang tuanya, ditantang kelahi bapaknya. Bayangkan itu, karena nggak ada ilmu. Alhamdulillah, antum dan kita semuanya min abna'is sunnah, dari kalangan anak-anak ahlus sunnah, pastikan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ucapan yang jelek aja menyakiti hatinya nggak boleh, apalagi menendang, memukul, apa yang semisalnya. Ucapan yang kotor, yang jelek, itu aja nggak boleh. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, apa kata Allah taala? Lanjutan dari ayat, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya apa syahidnya di situ? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Artinya apa? Jika kedua orang tuamu sudah mencapai tingkatan lanjut usia, ada tua renta, paham ya? Atau salah satu di antara keduanya, jangan sekali-kali kamu katakan ucapan yang menyakiti hatinya, dan jangan menggertak keduanya. Dan ucapkanlah ucapan yang baik untuk kedua orang tuamu. Tanya, bagaimana Pak, bagaimana Bu kabarnya? Kalau antum udah jauh dari orang tua, nelpon, SMS, chattingan. Kalau udah berkeluarga sendiri misalkan, jangan nggak pernah ziarah, wala berkunjung, wala nanya kabar, jangan. Apalagi antum masih bersatu, kemudian masih komunikasi dengan orang tua. Kadang ya orang terbalik, kalau sama orang lain senyum dia. Assalamualaikum, kaifa haluk, ahlan wa sahlan, kaifa haluk ya akhi, anta bi khair. Kalau sama orang tua merengut wajahnya, terbalik kan? Iya enggak? Kalau sama orang lain senyum dia. Bagaimana sehat alhamdulillah bi khair, antum sehat. Kalau ngobrol sama orang lain senyumnya masya Allah, hampir enggak suruh senyum dia. Paham ya? Tapi kalau ngobrol sama orang tua, diam 1000 bahasa itu enggak boleh. Paham ya? Orang tua itu nomor 1. Paham ya? Di situ hak orang tua, antum perhatikan. Hak orang tua itu kalau dalam dalil nomor 2 setelah hak Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya enggak? Ya kan? Wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Nah, tapi kalau antum lihat dalil yang lainnya, biasanya nomor 2. Masalah durhaka pun nomor 1 syirik. Nomor 2 apa? Durhaka kepada kedua orang tua gitu. Kita lihat, perhatikan di situ. Waqad qaranallahu haqqahuma bihaqqihi bi ayatin katsiratin. Kama fi qouli subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah telah menggabungkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Ta'ala di ayat yang banyak sekali. Disimak ini. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada ucapan Allah Ta'ala, anushkurni wa liwalidayka ilayyal masir, agar engkau bersyukur, atau bersyukurlah engkau padaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadaku, kepada siapa ini pertama ini? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kepada kedua orang tua, dan hanya kepadaku lah tempat kembali. Wa qaulu jalla wa ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. 1. Wa bil walidaini ihsana. Disimak itu. Dan sungguh telah mewajibkan Rabbmu, mewasiatkan Rabbmu agar kalian beribadah hanya, agar kalian apa? Tidaklah kalian atau jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Waqad qaranal 'uquqa bisyirki. Perhatikan ini. Dan sungguh Allah telah menggabungkan kedurhakaan dengan kesyirikan. Kama fi sahihain min hadits Abi Bakrah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakrah ini langsungan? Barakallahu fiik. Abu Bakrah As-Saqafi siapa namanya? Antum?
La bas. Antum? Al-Baqarah. Ayo nam Nufai bin Harith. Nufai bin Harith radhiyallahu anhu As-Saqafi. Sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah As-Saqafi radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Kalau sambungannya apa? Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Artinya perhatikan, masuknya riwayat yang lain, ada tambahan itu riwayat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Diulangi 3 kali. Disimak itu kitabnya. Paham ya? Diulangi 3 kali di situ. Ala unabbiukum bi akbar kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? 3 kali. Qulna, kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kami pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini semuanya pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai kita durhaka kepada bapak atau ibu kita, karena kedua orang tua jasanya sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau seandainya kita ingin membalas kebaikan kedua orang tua, tidak akan mampu. Sampai kapan? Sampai kita menjumpai bapak atau ibu kita diperbudak, kemudian kita beli. Setelah kita beli, kita merdekakan baru bisa. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya kalau cuman uang 1 juta 2 juta, paham ya? Kemudian beras 5 kilo, paham ya? Makanan sembako 9 bahan pokok, paham ya? Sembako 9 bahan pokok, paham ya? Itu enggak cukup untuk membalas kebaikan orang tua. Paham ya? Apalagi kalau orang itu berat bahkan untuk menampakkan senyumnya di hadapan kedua orang tua. Allahul musta'an. Yang terakhir, faqaranal qu'uq masyirki, maka di sini Allah Ta'ala gabungkan kedurhakaan bersama kesyirikan. Fadalla dzalika ala anna birrahuma min ahamil wajibat. Istimak itu ya. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa huwa qarinut tauhid, yang mana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sejajar dengan tauhid. Maksud sejajar dalam artian bagaimana? Nah, barakallahu fiik, beriringan dengan tauhid. Karena apa? Setelah syirik kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Setelah tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Wa ala anna 'uquqahuma min akbahis sayyi'at wa huwa qarinus syirki. Perhatikan ini. Dan bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua merupakan kejelekan yang paling jelek. Dan itu merupakan apa, barakallahu fiik, merupakan gabungan atau pasangan daripada kesyirikan. Pasangan kesyirikan durhaka kepada kedua orang tua. Pasangan tauhid adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah.